Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa. Rahasia dapat diartikan sebagai informasi atau hal-hal yang seseorang ingin dirahasiakan dan tidak diungkapkan kepada orang lain tanpa izin. Dalam Islam, rahasia adalah sesuatu atau pembicaraan yang disembunyikan. Rahasia mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan seseorang, seperti masalah keluarga, keuangan, atau permasalahan pribadi lainnya. Salah satu rahasia yang sangat dijaga oleh setiap orang adalah terkait data pribadi yang bersifat individu atau privasi. Namun seiring berkembangan teknologi, terutama teknologi digital, dan meningkatnya penggunaan smartphone atau internet, data-data pribadi yang bersifat rahasia pun dapat menyebar dengan sangat mudah dan cepat, baik dengan sadar dan dilakukan secara pribadi, ataupun tidak sadar atau dilakukan orang atau pihak lain dengan cara yang ilegal, melalui peretasan atau pembocoran data. Hal ini tentu saja termasuk dalam perbuatan tidak menjaga rahasia, bahkan perbuatan yang melanggar hukum. Menjaga rahasia adalah sebuah nilai yang diamanahkan dalam Islam. Seorang muslim yang benar akan memahami bahwa kepercayaan yang diberikan oleh orang lain untuk menjaga rahasia merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, mereka akan menghargai dan menjaganya dengan sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita dari mengkhianati amanah, di mana salah satunya adalah menjaga rahasia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah mengkhianati amanah kalian, sedangkan kalian mengetahuinya." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat ke-27. Menjaga rahasia adalah salah satu bentuk menghargai dan menepati janji ataupun amanah yang disampaikan seseorang. Jika ia tidak bisa melaksanakan amanahnya, lalu ia menyebarkan dan membocorkan rahasia, maka orang tersebut telah berkhianat dan disebut sebagai orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda munafik ada 3: jika berbicara berdusta, jika berjanji tidak menepati, jika diberi amanat berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana agar kita menjadi orang yang amanah dan dapat menjaga rahasia? Serta apa hukuman Allah bagi mereka yang tidak amanah dalam menjaga rahasia? Mari kita simak penjelasannya dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali menjumpai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Muhajirin di Jalan Rafflesia, Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan apa yang menjadi amanah yang harus kita jaga, yaitu rahasia. Nah, rahasia yang harusnya dibuka atau ditutup. Nah, kita akan membahasnya bagaimana dalam kacamata Islam bersama guru-guru kita Ki Haji Sumarno Syafi'i dan juga Ki Haji Abdul Wahab. Inilah Damai Indonesiaku pemirsa yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu, sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajba'ihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Kiai Haji Sumarno Syafi'i, host kita Ustadz Sofyan, para ibu yang cantik-cantik, amin gitu Bu.
Bapak yang ganteng-ganteng, alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di masjid dalam rangka kita menuntut ilmu. Serta para pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara yang mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hadirin dan pemirsa, tema kita pada siang hari ini membahas tentang rahasia. Rahasia itu berarti sesuatu yang orang lain nggak boleh tahu. Betul Bu ya? Saya mau tanya sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu punya handphone? Jawab, punya handphone nggak? Suka dikunci nggak handphonenya? Enggak. Bohong. Bapak-bapak punya handphone? Dikunci handphonenya? Dikunci. Karena itu privasi dan rahasia supaya orang lain tidak tahu apa yang ada di dalam handphone itu. Betul? Nah, di dalam Islam dijelaskan tentang privasi ataupun rahasia. Maka ada dua hal tentang rahasia ini yang akan kita angkat. Yang pertama ada rahasia itu harum dan ada rahasia itu haram. Apa yang harum? Jikalau kita mengungkapkan rahasia-rahasia yang mana hasilnya justru akan membuat semangat dan motivasi untuk orang lain. Itu harum. Dan yang haram akan kita jelaskan berikut ini. Pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara, bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan ada seorang nabi namanya Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini pernah bermimpi. Apa mimpinya? Beliau melihat bulan matahari bersujud kepadanya. Lalu beliau menceritakan mimpinya ini kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Ketika menceritakan, apa kata ayahnya? La taksus, jangan kau ceritakan mimpimu ini ala ikhwatika, terhadap saudara-saudaramu. Kenapa? Sebab ini adalah tanda-tanda akan menjadi seorang nabi. Apa kata ayahnya? Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Kalau rahasia ini tidak dijaga, maka setan akan masuk dan setan akan memprovokasi, sehingga ini kalau tidak dijaga oleh Nabi Yusuf alaihissalam niscaya akan menjadi sebuah musibah besar. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga rahasia yang harum. Yang harum itu berarti rahasia yang boleh diungkapkan. Apa contohnya? Rahasia kesuksesan seorang istri Nabi. Namanya Khadijah. Khadijah ini seorang wanita yang dipilihkan oleh Allah untuk mendampingi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilihkan oleh Allah. Rahasianya apa sehingga Khadijah mampu mendampingi Rasulullah Muhammad, dan bahkan Khadijah ini sampai-sampai Bu, Khadijah ini sampai-sampai satu-satunya wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wanita di dunia ini yang mendapatkan salam langsung dari Allah kecuali Khadijah. Maka kita buka rahasianya nih. Siap ya Bu ya? Nah, ini harus dijaga nih, harus kita ikuti rahasianya. Apa rahasianya sehingga Khadijah sampai mendapatkan salam langsung dari Allah? Yang pertama, ketika Rasulullah Muhammad akan pulang ke rumah, di tengah jalan Rasulullah Muhammad didatangi malaikat Jibril. Jibril menyampaikan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah Muhammad. Dijawab, Waalaikumsalam. Ada apa Jibril? Aku datang ke sini untuk menyampaikan salam dari Allah. Salam dari Allah. Iya ya Muhammad. Untuk siapa salamnya? Untuk istrimu Khadijah. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, mengapa sampai Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah? Dijawab oleh Jibril, karena Khadijah sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya Muhammad sebelum engkau pulang ke rumah. Sebelum engkau pulang ke rumah, istrimu Khadijah sudah bikin kopi, sudah bikin makanan, sudah mempersiapkan segala keperluan Rasulullah Muhammad, padahal Rasulullah Muhammad belum pulang. Ini rahasia Khadijah mendampingi Rasulullah Muhammad. Ibu-ibu kira-kira begitu enggak? Hah? Benar. Ini rahasia yang harum.
Khadijah itu, Bu, Siti Khadijah itu sudah mempersiapkan makanan, sudah mempersiapkan minuman. Untuk siapa? Untuk suaminya, walaupun suaminya belum pulang sudah dipersiapkan untuk Khadijah. Maka Khadijah sampai dapat salam langsung dari Allah. Itu rahasia dapat salam langsung dari Allah. Ibu-ibu begitu enggak? Bener Pak, istrinya begitu Pak? Kata bapak-bapak enggak. Oh, rahasia juga. Dan ada rahasia yang haram untuk disampaikan ke khalayak ramai. Ada rahasia yang harus kita saja dan Allah yang tahu. Apa itu? Setiap kita pasti punya masa lalu, betul? Masa lalu yang baik ataupun masa lalu yang buruk. Itu rahasia pribadi kita, privasi kita. Bahkan Nabi mengatakan, orang yang punya masa lalu buruk dan dia menceritakan kepada orang lain tentang keburukannya, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang punya masa lalu buruk dan dia merahasiakan itu, hanya dia yang tahu, lalu dia bertobat memohon ampun kepada Allah, niscaya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka menjaga rahasia itu ada yang harum dan ada yang haram. Pengen kiat di dalam kehidupan kita, sukses, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah, ikuti rahasia yang dilakukan oleh istri Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen rumah tangga kita akur, rumah tangga kita anteng, tolong jaga rahasia. Bapak-bapak nyaut ngapa sih, susah amat. Pak, nah, gitu semangat dong. Bapak juga punya kewajiban menjaga rahasia istrinya. Tidak boleh menceritakan aib istrinya, tidak boleh menceritakan keburukan yang ada pada pribadi istrinya, karena rahasia itu adalah amanah yang harus kita jaga. Ustadz, kami masih suami istri. Kalaupun sudah tidak suami istri, tidak boleh kita menceritakan, oh mantan gua begitu dulu, jangan nama dia begitu. Hadirin yang dimuliakan, maka istri-istri Nabi di dalam Al-Quran dirahasiakan oleh Allah. Tidak boleh istrinya Rasulullah Muhammad dinikah oleh orang lain setelah Rasulullah Muhammad meninggal dunia. Sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana indallahi adima. Haram hukumnya menikahi istri-istrinya Nabi setelah Nabi meninggal, karena itu adalah privasi bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Baik, terima kasih jazakumullah ahsanul jaza Kiai Haji Abdul Wahab yang telah membuka di segmen 1 ini mengungkapkan ada 2 rahasia, yaitu rahasia harum dan juga rahasia haram. Ada rahasia yang harus ditutup-tutupi, namun justru ada rahasia yang itu harus dibuka untuk kemaslahatan dan juga kebaikan bersama. Lantas bagaimanakah hukum menyembunyikan rahasia? Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Sumanno Syafi'i. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.